Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan pelajaran akuntansi biaya, dimana kita sudah masuk di biaya tenaga kerja ya. Sini saya ada soal pertama dari PT Gemilang, laporan posisi keuangan di awal, artinya di periode sebelumnya ya. Di periode sebelumnya ini aktifannya, kemudian ada total aktifannya 20 miliar sekian dan pasifannya, total pasifannya 20 miliar semua. Oke, kita akan mulai mengerjakan soal ini. Dan pertama kita lihat adalah laporan posisi keuangan di awal periode. Kemudian ini soal-soalnya. Yang pertama adalah menerima rekap absensi karyawan bulan sebelumnya. Target penyelesaian perhitungannya lemburan tersebut di tanggal 15 pada bulan ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan. Pertama-tama teman-teman bisa mengcopy dulu untuk nama-nama akunnya ya. Kita nama-nama akunnya kita copy dulu di sini, kemudian ke sheet 1 ini kita paste saja. Oke, sudah. Kemudian kembali lagi ke soal, copy lagi nama-nama akun beserta nomor akunnya. Oke, di sini selanjutnya yang bagian aktiva sudah, sekarang bagian pasifanya ya. Pasifanya dari liabilitas. Oke, paste. Nah, soalnya di bagian ekuitas. Nah, sudah semuanya, kita sudah copy semuanya nama-nama akun dari saldo awal. Nantinya kalau ada penambahan dari akun-akun yang ada, nanti bisa kita tambahkan di sini ya semuanya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat nama-nama akun yang sudah ada di dalam soal, kita kembali ke soal. Di sini kita diminta untuk pertama kali adalah membuat rekap absensi lemburan ya. Kita buat dulu deh di sini. Nah, oke, saya perbesar. Di sini ada dua line ya, ada dua line, ada pekerjaan, ada line yang nomor pertama, ada line nomor kedua. Di mana line pertama di sini ada 650 orang dengan gaji pokok semuanya sama 3.700.000. Kemudian di line kedua ada jumlah karyawan 800 orang dengan gaji pokok semua sama. Di line kedua 3.600.000. Nah, di sini sudah saya buat perhitungannya. Masukkan saja data-datanya. Di sini dari berbeda ya. Di sini ada L, ada kodenya untuk hari libur atau tanggal merah. Di sini 5 hari kerja ya. Sabtu Minggu libur. Dan apabila dia masuk di Sabtu dan Minggu dan atau hari libur nasional atau tanggal merah, maka mereka dari awal bekerja mereka akan mendapatkan lemburan ya dengan perkalian kedua. Berbeda dengan hari biasa. Hari biasa mereka dari hari jam pertama sampai jam ke-8 masih dihitung normal, artinya itu adalah tanggungan dari gaji pokoknya. Setelah 8 jam, artinya jam ke-9, jam ke-10 dan seterusnya, itu sudah dihitung lembur pada hari biasa. Nah, sini perhitungannya sudah saya masukkan jumlahnya dan teman-teman juga sudah menerima perhitungan seperti ini. Nanti otomatis ya akan masuk sendiri. Oke, dengan hasilnya di sini didapatkan untuk line yang pertama yang warna hijau ya ada 85, kemudian line keduanya ada di warna biru yaitu 82 jam ya. Dari hasil perhitungan 1,5 dan 2. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilainya di sini. Ya, sudah saya masukkan, saya hapus dulu deh nih biar enak jelasnya ngeliatnya. Oke. Sekarang kita lihat di sini upah per lembur orangnya ya. Ini yang hijau adalah untuk line 1 ya.
line 1 ini warna hijau. Kemudian upah lembur per orang ya, upah lembur per orangnya berapa gitu kan. Jadi gaji pokok dibagi dengan lama jam selama 1 bulan. Jadi ada dalam seminggu 40 jam dikali 4 minggu, artinya dalam 1 bulan yaitu adalah 160. Jadi 40 jam dikali 4 minggu, jadi 160 jam. Sehingga di sini sama dengan, karena gaji pokok di line 1 adalah 3.700.000 ya, 3.700.000 1 2 3 dibagi dengan 160 jam. Maka didapatkan hasilnya yaitu 23.125 per jam. Jadi untuk upah lembur nanti perhitungannya adalah 23.125 per jamnya dengan akumulasi perhitungan khusus untuk upah lembur sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian di sini upah lemburnya untuk 650 orang ya, 650 orang. Upah lemburnya untuk 650 orang. Oke. Nah, di sini sebelumnya dikali lagi ya. Jadi dikasih kurung di sini. Sorry. Untuk upah lemburnya karena setiap orang sama ya. Jadi tadi ada 85 kan. Ada 85 untuk line pertama, itu satu orangnya 85 jam. Jadi untuk satu orangnya, jadi 3.700.000 dicari dulu per jamnya berapa dari gaji pokok dikali dengan 85 jam dari perhitungan upah lembur. Nah, didapatkan satu orangnya 1.655.625 rupiah. Kemudian untuk upah lemburnya untuk 650 orang. Nah, yang pertama ini kan per orang ya, cuma satu orang aja. Nanti kita kalikan nih, 650 orang dikali dengan upah lembur per orangnya berapa nih. Nah, dapatnya dapatnya 1.277 sekian. Kemudian gaji pokok 650 orang adalah berapa? Jadi 650 orang dikali dengan gaji pokoknya berapa? 3.700.000. Nah, didapatkan 2 miliar sekian ya. Jadi total upah dan gaji untuk line pertama yaitu adalah ditambahkan aja nih, upah lembur ditambah dengan gaji pokok, jadi sama dengan ditambah. Dapatkan 3 miliar sekian. Nah, begitu juga dari line kedua, ini warna biru adalah line keduanya. Langsung saja, karena line kedua ini gaji pokoknya 3.600.000 dibagi dengan 1 bulannya 160 jam dikali dengan dikali dengan jumlahnya ya, jumlah lemburannya di line kedua itu 82 jam. 2 jam didapatkan 1.845.000 per orang. Untuk dapat 800 orang maka langsung saja 800 orang dikali dengan upah lemburnya. Nah, kemudian sama dengan lagi untuk gaji pokoknya yaitu adalah untuk 800 orang ya 3.600.000 dikali dengan 800 orang. Nah, dapatkan hasilnya ya, tinggal ditambah aja nih. Nah, upah lembur ditambah dengan gaji pokok 800 orang. Dapatnya 4.356. Nah, untuk upah lembur line 1 dan line 2 sudah tambahin aja ya. Upah lembur line 1-nya adalah 1 miliar sekian ditambah dengan upah lembur line kedua 1,4 miliar. Kemudian untuk gajinya juga line 1 2M sekian ditambah dengan gaji pokoknya di line kedua untuk 800 orang. Nah, didapat hasilnya. Nah, ini untuk total gaji tinggal tambahkan aja ya. Ini gaji line 1 line 2 ditambah dengan upah lembur line 1 dan line 2, didapatkan hasilnya 8 miliar sekian. Nah,
dari sini kita bisa melihat peraturannya adalah bahwasanya untuk upah lembur itu masuknya adalah BOP, biaya overhead pabrik. Kemudian untuk gaji pokok adalah biaya tenaga kerja langsung ya, tenaga kerja, atau juga nanti akan masuk ke BDP ya. Oke, ini sudah kita buat rekapan untuk lemburannya, sudah selesai. Kita lanjut ke soal di nomor 2, yaitu pembelian bahan baku secara kredit. Nah, ini mudah sekali ya. Jadi nilainya 5M sekian ya, pembelian bahan baku secara kredit. Baik. Nah, kita sudah masuk pada penjurnalan. Namun sebelum kita lanjut ke penjurnalan di tanggal 2, kita harus menjurnal dulu untuk saldo awal ya, di sheet 2. Oke, di sini tanggal 1 ya, tanggal 1. Kemudian uraiannya adalah saldo awal. Saya perbesar dulu biar terlihat. Nah, ini. Oke. Kemudian untuk nomor akunnya kita tinggal copy aja nih ya, tinggal copy dulu nomor akunnya aja ya, nomor akunnya aja yang ada di daftar akun. Kita copy semuanya, copy, kemudian dipaste di nomor akun. Nah, soalnya Ctrl V. Oke, sudah terisi seperti ini. Nah, kita klik persiapan nih supaya kelihatan apa sih nama akunnya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita copy paste aja nih yang ada di soal ya. Baik, nah ini sudah berurut ya, tinggal copy paste aja. Copy paste ya di bagian debit ya. Copy paste. Kemudian soal juga, salah kopinya ya kayak copy paste. Nah, biar tidak ada gangguan, nah, copy value aja ya, masih di posisi debit ya. Kemudian di soal juga ini ada di posisi debit juga ya. Oke, saya copy, kemudian di sheet 2 ya, ini untuk saldo awal ya, copy ya, paste. Ini jangan heran ya, untuk akumulasi penjutaan ini harus ada minnya ya. Kemudian untuk soalnya lagi lanjut. Nah, untuk utang di bagian pasipa ya, berarti kita masukkan di bagian kredit. Masukkan di bagian kredit ya, di sebelah sini ya. Oke, kita copy value. Oke, selanjutnya untuk kita copy, kemudian paste. Paste value. Oke, ini untuk saldo awal sudah selesai, tinggal ditarik aja ya di sini. Ini 01 bulan 10 Oktober ya. Oke, saldo awal. Uraiannya adalah saldo awal. Ini kita tarik saja di sini. Tanggal 1 ya. Oke, sudah. Nah, lanjut ke soal nomor 2, yaitu adalah pembelian bahan baku secara kredit. Nah, kita tulis 2/10. Nah, di sini pembelian bahan baku. Jadi yang bertambah adalah bahan baku pada kredit utang ya, utang usaha. Jadi nomornya kita bisa lihat di soal ya.
Untuk untuk bahan baku adalah 1403, pembelian bahan baku 1403 ya, bahan baku ya, sebesar berapa? Sebesar 5.860.000. Oke, lanjut lagi. Utang usaha ya, utang usaha di sini nomornya 2101 utang usahanya sama ya. Nah, lanjutnya di tanggal berapa lagi nih? Di tanggal 3 ya, pemakaian bahan baku utama 75% dari stok ya. Jadi stoknya ini yang ada di tanggal 3 adalah sudah ada penambahannya dari saldo awal. Dari saldo awalnya ditambah ada pembeliannya, berarti bertambah nih persediaan bahan bakunya. Jadi kita tulis 03 tanggal 10 bulan 10, kemudian pemakaian bahan baku selanjutnya kita tulis di sini pemakaian bahan baku utama ya, bahan baku utama 75%. Oke, bahan baku utamanya di sini nomornya untuk bahan baku utama berkurang, maka kalau bahan baku utama maka akan masuk ke dalam proses ya, barang dalam proses adalah 1402 ya, 1402 pembelian barang dalam prosesnya. Nah, caranya bagaimana? Ini sama dengan ini dulu ya, ditambah ya. Nah, ditambah dengan pembelian, ditambah dengan persediaan awalnya berapa tuh? Dan awalnya untuk bahan baku ya. Nah, ini dia. Oke, kita kasih kurung lagi. Kemudian menggunakan bahan baku kalau sudah ditambah baru dikali 75%. Nah, dapatkan 4 miliar sekian ya, 4 miliar sekian untuk bahan baku. Apa yang berkurang? Yaitu yang berkurang adalah bahan baku 1403. Nah, udah. Selanjutnya di soal keempat ya, tanggal 4 04. Oke, pemakaian bahan baku tambahan, pemakaian bahan baku. Oke, tambahan lah. Oke, tambahan di sini karena bahan baku tambahan dia masuknya di biaya overhead pabrik ya, overhead pabrik, sehingga jurnalnya namanya pemakaian BOP pada bahan baku ya. Di sini caranya adalah tambahkan dulu untuk BOP, karena BOP kita belum ada akunnya, maka kita tambah nih di sini BOP kita kasih 6101 ya, biaya overhead pabrik. Oke, kalau kita tambahkan biaya overhead pabrik, kita masukkan di sini 6101. Biaya overhead pabriknya yaitu adalah 20% dari stok. Jadi kita cari dulu stoknya nih. Stoknya adalah bahan awal ya, bahan saldo awalnya bahan baku, kemudian ditambah dengan pembeliannya. Oke, kemudian dikurang dengan pemakaian bahan baku ya, yang tadi di tanggal 3, kemudian kita tutup kurung dikali 20%.
Oke, dapatkan 322 ya. Di sini yang berkurang adalah bahan baku 1403. Nah, ada sama ini ya. Oke, selanjutnya di tanggal Oke, selanjutnya di tanggal 5 ya, tanggal 5 di sini ada pembayaran piutang. Nah, jadi perusahaan mendapatkan kas baru, yaitu adalah berasal dari piutang yang dibayarkan oleh para pelanggan ya. Kita terus tanggal 5 menerima piutang. Oke, kalau piutang itu nomor berapa ya? Nomor 1201. Kemudian kas dulu ya, 1101 kas sebesar 19.230. 23. Kemudian untuk piutang usahanya 1201 ya, 1201 pintasannya sama ya, 19.230. Nah, sudah. Lanjut ke halaman tanggal 10 ya, tanggal 10. Di sini tanggal 10 pembayaran dividen. Nah, pembayaran dividen berarti kita bayar nih, kita bayarkan dividen para pemilik modal ya, yang memiliki saham. Pembayaran dividennya kita tulis di sini pembayaran dividen ya, pembayaran dividen, kuas kas yang keluar ya. Terus saldo dana yang keluar. Berarti kita tulis di sini saldo dana, bayar dividen. Oke. Bayar dividen, saldo namanya apa nih ya? Saldo laba ya. Saldo laba 3.200. Saldo labanya sebesar 835 246. Oke. Selanjutnya kas yang berkurang itu 1101 835 246. Nah, sudah. Selanjutnya di tanggal 15 pembayaran utang bank. Nah, bayar utang ya. Bayar utang di tanggal 15. Bayar utangnya di sini utang pada kas ya. Utang itu nomor ininya, utang usahanya 2101. Oke. 2101 sebesar 700 juta. Nah, untuk kasnya 1101 700 juta. Nah, selesai. Tanggal 15 lagi akumulasi utang gaji dan upah. Nah, jadi sebelumnya kita sudah merekapitulasi berapa absensi dan lemburan dan gajinya. Kita rekapitulasi nih beban gajinya. Jadi di sini kita tanggal 15 karena bayar gajinya tanggal 25, di sini kita anggap masih dalam bentuk hutang ya, hutang gaji. Oke. Rekapitulasi gaji dan upah. Nah, oke, karena di sini beban gaji belum ada, maka kita buat nih gaji di sini tambah 6102 beban gaji dan upah. Oke, sudah kita buat. Kembali lagi ke jurnal 6102 ya, 102 gaji dan upah. Kemudian
hasil rekapitulasinya berapa? Nah, kita lihat nih daftar lembur tadi itu yang kita sudah buat kan. Nah, totalnya adalah 8. Nah, kita copy aja nih. 8 miliar sekian ya. Kita pakai yang value aja supaya tidak merubah. Nah, oke. Selanjutnya karena di sini masih belum dibayarkan, masih dalam bentuk utang ya, utang gaji. Nah, utang gaji kita lihat berapa nih ininya. Nomor akunnya 2105 ya. 2105. Oke, utang gajinya sama nih. Nah, sudah. Kemudian kita harus mendistribusikan ya, upah ini kepada BDP dan BOP. Ingat, BOP adalah lemburan dan BDP itu adalah dari BTK-nya ya, biaya tenaga kerja. Oke, kita langsung saja di sini kita buat. Kita akan menghapus akun beban gaji yang akan didistribusikan kepada BDP dan BOP. Nah, kita tulis BDP-nya dulu. BDP di sini dalam proses ya, barang dalam proses. Nah, itu 1402. Kemudian kita lihat di sini berapa nih untuk gaji pokoknya. Dapatnya adalah 5 miliar sekian ya. 5 miliar sekian. Nah, kita pakai value nih pastenya. Lanjut. Untuk BOP-nya, BOP di sini nomornya adalah 6101. Berapa ini? Kita cek. Nah, 2 miliar sekian ya. 2 miliar sekian. Kita paste aja value. Nah, lanjutnya di sini adalah yang hilang adalah beban gaji dan upah 6102. Oke, kita zoom aja nih, zoom. Nah, sudah selesai untuk rekapitulasi gaji dan upah di tanggal 15. Lanjut, soal selanjutnya adalah di tanggal 19 ya, beban pajak. Ada beban pajak di sini. Secara kita bayar beban pajaknya ya, beban pajak kita bayar tanggal 19 Oktober. Bayar pajak. Oke, bayar pajak di sini akunnya untuk pajak belum ada ya, maka kita tambahkan di sini ya untuk nomor akunnya 6103 beban pajak. Oke, 6103 beban pajaknya sebesar 1M. Wah, 90 itu 23. Oke, kemudian yang berkurang adalah kasnya 1. Oke, lanjutnya di tanggal 20 ya, tanggal 20 pembayaran kepada vendor, berarti ini utang usaha kita bayar nih ya. Nah, tanggal 20 tanggal 20 10 bayar utang usaha. Oke, utang usaha di sini apa ya nomornya? Utang usaha 2101 sebesar 6.800.000.000. Oke, kemudian yang berkurang adalah kasnya ya 101. Nah, 2023 ya. Biar yang lain di pabrik. Nah, biar yang lain pabrik ini sebesar 420 juta ini adalah kas ya, dikurang dari kas, dan ini adalah dalam BOP karena di dalam pabrik nih ya. Tanggal 23 ya. 23 strip 10 biaya dalam pabrik lah.
Oke, BOP di sini adalah 6101 sebesar 420 juta, itu 23. Oke. Selanjutnya kas ya 1101. 420 itu 23. Oke. Oh, kurang. Nah, 420. Kemudian biaya di tanggal 23 ya, masih tanggal 23 lagi tapi proses yang lain, yaitu adalah biaya overhead pabrik dialihkan semua ke dalam proses. Oke. Jadi biaya overhead dialihkan ke BDP ya. Jadi BOP-nya akan hilang nih. Pertama pengalihan BOP ke BDP. Oke. BDP-nya berapa? BDP ini 1402. Oke. 1402. Kita cari dulu nih BOP-nya berapa. Ada BOP di kas-kas sebelumnya nih, ada apa aja nih, kita tinggal tambahin aja. Nah, di sini ada BOP nggak? Di sini BOP. Nah, ini ada BOP. Oke, tambah. Kemudian mana lagi nih, ada BOP. Oh, nggak ada. Ada berapa BOP? Ini ada BOP lagi. Nah, ada dua aja ya. Pemakaian bahan baku, kemudian untuk pajaknya, untuk gaji ya, untuk gaji. Lanjutnya ada lagi satu lagi ya. Nah, ini biaya lanjutnya. Tambah lagi. Ada 3 ya berarti. Nah, di sini tambahkan BOP 6101. Nah, selesai. Selanjutnya 24 ya, 24 produk yang telah selesai transfer ke persediaan barang jadi. Jadi produk yang sudah selesai ditransfer jadi barang jadi. Jadi BDP ditransfer ke menjadi barang jadi ya. Oke, tanggal 24 bulan 10. Jadi transfer BDP ke barang jadi. Nah, jadi yang bertambah adalah barang jadi. Barang jadi ini nomor akunnya barang jadi 1401 ya. 1401 sebesar berapa ditransfer? 15 miliar. Itu 23. Oke. Kemudian BDP lagi, BDP-nya adalah 1402. Ada 24 lagi ya. Lanjut, pendapatan dengan keuntungan 33% ya. Pendapatan dengan 33%. Oke. Jadi ada penjualan di sini didapatkan hasilnya. Kita buat dulu pendapatan dengan keuntungan 23% di tanggal 24. Oke. 10. Jadi penjualan kredit nih, dan kredit. Jadi piutang berapa nih? Piutang nomor akunnya 1201 berapa piutang dengan pendapatannya 23 miliar ya. 23 miliar itu 23. Oke. Kemudian yang bertambah adalah piutang bertambah, penjualan juga bertambah ya. Karena penjualan di sini belum ada nomor akunnya, kita tambahkan di sini ya. Tambahkan di sheet 1. Karena penjualan itu kodenya biasanya 4101 penjualan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke jurnal, kita sortir dulu ya. Kita sort dulu. Silahkan sortir. Oke, sudah.
Jadi sortir artinya dia sudah terurut ya, harus diurutkan. Di sini sudah terurut. Lanjut ke sheet 2 lagi 4101 yaitu adalah penjualan sama nih 23 miliar. Nah, lanjut lagi masih di sama, kita harus menghitung HPP-nya nih. HPP-nya di sini HPP belum ada nomor akunnya, kita buat lagi nomor akunnya. Lanjut 4102 ya, harga pokok penjualan. Oke, harga pokok penjualan kita sortir lagi karena dia 4 ininya. Kita sortir lagi, kembali lagi ke jurnal. Sini 4102 untuk HPP. Nah, 33% ya, 33% pendapatan dan keuntungannya 30. Jadi marginnya atau keuntungan 33%. Yang kita cari adalah HPP-nya, berarti 100% dikurang 33% adalah 67 ya, 67%. Sehingga HPP-nya adalah 67% dari penjualan. Jadi kita kali aja nih 67% dikali dengan ini ya. Enter. Jadi didapatkan 15 miliar sekian ya dari 67% penjualan. Hanya di sini adalah barang jadinya ya yang berkurang atau persediaannya, maka kita tambahkan di sini untuk barang jadi adalah 4101. Oke. 15 410 itu 23. Oke. 15 miliar 400 sekian. Lanjut di tanggal 25, di sini pembayaran gaji sesuai perhitungan. Nah, baru nih tanggal 25 gajian. Nah, gajian. Pembayaran gaji. Nah, biasanya kalau di swasta gajinya tanggal 25 tuh. Oke, gaji berapa sih utang gaji? Utang gajinya awalnya utang gaji di sini di tanggal 15 kemarin ya. 15 kemarin utang gajinya. Nah, ini utang gaji 8 miliar sekian ya. Nah, kita copy aja nih. Nah, 2105 ya, kita tulis dulu 2105, di sini juga 21. Utang gaji berkurang berarti dia posisinya di debit ya. Oke, sama dengan kita cari ini yang utang gaji tadi, sama dengankan aja. Nah, kemudian kas yang berkurang 1101. Oke, bayar gaji. Nah, sudah pembayaran gaji. Oke, kali ini materinya adalah tanggal BTK, jadi tanggal 25 sudah selesai, udah aman udah ya. Oke, yang lain ini tambahan aja. Nah, oke, beban umum dan administrasi. Nah, kita belum ada beban umum dan administrasi ya. Jadi tanggal 25 kita buat dulu beban umum dan administrasi. Di sini jurnalnya kita tambahin aja ya, di sini 6104. beban umum administrasi. Oke, lanjut lagi, beban hidup dan administrasi. Oke, 6104 ya. Nah ya, 6104 atau enggak ya, 4 berapa tuh, 790 juta 23. Oke, karena bayarnya cash nih ya, pakai duit kas, jadi 1101.
30 beban penjualan, dan lain-lain kita gabung aja ya, beban penjualan dan lain-lain. Kita buat lagi di sini 6105 beban penjualan ini mungkin ya biasanya iklan atau fee sales ya. 6106 ya, 6106 untuk biaya lain-lain. Saya tambah lagi ya 6101, 6107 nih untuk biaya penyusutan aset tetap. Oke, kita buat nih tanggal 30 6/6105. buat penjualannya 427 550, 427 550. Kemudian 6106 itu adalah biaya lain 35 juta ya, 33. Oke, kemudian pakai kas ya bayarnya 1101. Nah, tinggal di sum aja deh. Nah, jadi sudah. Terakhir tanggal 31 biaya penyusutan. Ini beban-beban bayar beban penyusutan. Nah, Liga 1 terakhir penyusutan pertama biaya jadi 6107 sebesar 1.720.000.000. Nah, yang bertambah adalah akumulasi. Akumulasi itu berapa nih? Akumulasi itu 1604. Nah, 1720. 23. Oke. Selesai sudah kan kita menjurnalnya cuy. Kita save dulu deh supaya nggak hilang. Kita loading lagi. Nah, ini sudah kita save. Kemudian ke sheet ketiga ya. Sheet ketiga kita buka. Kita clear dulu, kemudian kita akun. Wah, berat nih kayaknya nih. Oke, berat hidup. Kemudian di kumulatif. Guys, jadi balance wall. Nah, kalau sudah kayak gini, ada komputer-komputer yang nggak bisa ya. Kemarin itu entah gimana mungkin komputernya perlu perhatian mungkin ya. Jadi caranya mungkin salah satunya gini deh. Mungkin kemarin saya ada kasih tahu pakai formula gini. Kan teman-teman tuh udah otomatis ya kayak gini. Udah otomatis terhitung, harus pakai F2 enter gitu. Ini coba lo, siapa tahu mau ya. Ini buka formula. Nah, di sini ada calculation option ya. Calculation pakai yang dicentang lagi otomatiknya ya. Oke. Centang lagi otomatiknya, mudah-mudahan bisa ya. Atau nanti pakai calculate nih dicoba salah satu, mudah-mudahan bisa otomatis terkalkulasi atau terhitung. Jadi tidak perlu F2 enter ya. Tapi kalau mau F2 enter nggak apa-apa. Kalau kalian mau olahraga, mau senam jari, nah itu silahkan ya. Tidak ada paksaan untuk kalian mau pakai yang mana. Nah, kalau saya seperti ini enak nih, udah jadi ya. Saya rasa nanti kalian buat lagi di sheet 4-nya untuk laporan laba rugi, kemudian di sheet 5-nya untuk laporan posisi keuangan. Nanti hari Senin nanti kita ketemu di next pertemuan, sudah jadi ya dalam bentuk PDF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.